bokap gue kan udah sakit-sakit pernah ngomong, pokoknya nanti kalau papa nggak ada harus bisa jadi tulang punggung jagain keluarga. 3-4 bulan setelah bokap gue meninggal, gue mimpi ketemu di mall. Iya. Tapi mallnya sepi, terus dianya datang tinggi banget, udah tinggi banget gitu. Dia cuma bilang katanya kalau ada rezeki bantu-bantu semua keluarga yang susah ya, gitu jangan dilupain gitu. Halo sahabat, kembali bersama saya Yeri Patina Sarani, tentunya di dalam program Karena Ayah. Dalam episode kali ini kita akan mendengarkan kisah menarik dari seorang anak terhadap sosok ayah dalam kehidupannya. Sosok ayah kali ini saya akan bertemu dengan seorang Raffi Ahmad, salah satu presenter terbaik di bangsa kita yang memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Siapa sangka dalam kehidupannya dia memiliki kisah yang memilukan di mana dia kehilangan seorang ayah dalam usia yang sangat muda sehingga dia harus berjuang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Ikuti kisah selengkapnya tentunya hanya di dalam program Karena Ayah. Sini Pak, peluk dulu papanya. Ya Allah, makasih ya. Makanya cari kado buat papa. Mas Raffi, thank you buat waktunya. Terima kasih Saya udah tahu datang sibuk sini. sekali nih. Kita gini-gini aja. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya melihat nih Mas Raffi punya kegiatan sangat luar biasa di tengah pandemik ini. Nah, apa sih yang buat tetap fit, tetap semangat, tetap antusias gitu? Kayak nggak kelihatan capek gitu. Ya kalau capek biar kita aja yang tahu badan kita capek. Iya. Ini kan sebenarnya udah pilihan. Gua sudah menjadi seorang entertainer. Kalau entertainer kan ya intinya dia harus bisa menghibur. Iya. Jadi ya apapun di depan orang ya kita harus mencoba menghibur orang-orang yang ada ketemu kita gitu. Dan kalau kitanya udah memahami akan hal itu, harusnya sih bisa tahu apa yang terbaik gitu. Apa yang terbaik ya. Dan semangat. Mantap, ini yang saya suka nih, luar biasa. Jadi Mas Raffi, kita ini ada di satu program namanya Karena Ayah. Jadi program ini menceritakan berbagai angle sosok ayah dari semua cerita lah. Nah, untuk seorang Raffi Ahmad, sosok ayah di pandangan Mas Raffi ini seperti apa sih Mas? Gue pasti bisa begini karena ayah. Waktu Gitu ya? itu gue itu cukup dibesarkan dari keluarga yang alhamdulillah cukup lah. Cukup, alhamdulillah cukup, bisa ya dibilang rezekinya ada. Dan bokap gue juga dulu tuh sempat setiap seminggu sekali tuh beliin gue mainan terus tiba-tiba bokap gue turun juga pernah banknya dilikuidasi, dia pun nggak punya kerjaan. Dari pas kelas 6 SD, kok yang tadinya dibeliin mainan seminggu sekali kok nggak dibeliin lagi. Kok mobil yang tadinya ada udah dijual, kan kita juga suka jadi mikir. SMP akhirnya gue coba gue nggak mau nyusahin orang tua. SMP tuh. SMP, dan bokap gue juga orangnya yang ya udah kamu jadi apa aja lakuin. Nah, akhirnya bokap gue meninggal di usia gue 15 atau 16 tahun. Nah, gue pikir juga akhir dari segalanya, tapi justru itu awal dari dimana gue menjadi laki-laki sesungguhnya. Tapi itu kan nggak gampang ya, usia produktif satu, kedua di mana biasanya orang ya tetap punya satu sosok ayah kan, dan waktu terjadi saat itu. Nah, gimana Mas Raffi ngelewatinnya dan bagaimana mengatasi perasaan kehilangan yang pasti dong cukup dalam saat itu tuh? Jadi gue tuh dari dulu memang orangnya itu nggak terlalu suka berlarut-larut dalam kesedihan. Saat bokap gue meninggal, gue ngeliat nyokap gue, ngeliat adik-adik gue masih pada kecil juga. Dulu aja gue 16 tahun, adik gue satu umur 13, satu masih di bawah 10 tahun, beda 3 tahun. Aduh, kasian ya ngeliat mereka nangis terus. Tapi kan kalau kita semuanya nangis terus, kita yang nggak bisa apa-apa, hidup kan terus berjalan. Betul. Jadi akhirnya udah deh, gue cobain aja deh, yang penting niat kita kerja kan bukan buat kita, niat kita buat keluarga, niatnya baik, pasti gue percaya Allah pasti kasih jalannya. Itu kan nggak terduga banget kan pasti. Itu nggak terduga. Karena sakit ya, mohon maaf ya. Bokap gue jantung mendadak tiba-tiba meninggal. Iya. Karena dulu gue sama bokap gue jarang ngobrol ya sering, tapi bukan yang ngobrol gitu. Iya. Jadi gue sekarang tuh sama Rafathar udah gue harus bisa ngobrol gitu. Jadi kadang kita tuh nggak pernah tahu waktu itu memang nggak bisa dibeli kan. Kalau udah nggak ada ya waktunya udah hilang. Nah, saya mau tanya Mas Raffi, apa sih pengalaman yang waktu ayah masih ada yang sangat-sangat membekas
yang mungkin nggak bisa dilupakan, mungkin juga bisa diceritain ke anak nanti suatu saat. Gue tuh dulu pertama kali casting dari Bandung ke Jakarta itu ditemenin sama bokap Bandung, terus. Jakarta. Ada yang naik mobilnya, kadang juga bokap gue udah nggak usah naik mobil, kita nyobain naik bis. Dia selalu ngingetin gue tuh bahwa manusia tuh terkadang kita nggak pernah tahu hidupnya. Tapi bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah susah atau apa. Gimana keikhlasan hati kita untuk bisa bahagia dengan apa yang kita dapetin sekarang dan kita syukurin. Bokap gue pernah bilang, rezeki itu bukan hanya uang aja, rezeki itu sehat kita ketemu lu, ini bisa gue ketemu lu ya, ini rezeki kita ketemu, ini ya kita nggak tahu 2 tahun 3 tahun lagi tiba-tiba mungkin gue ditolong sama lu karena kita ya itu ingat banget bokap gue selalu ngomong. Mas Raffi, ada beberapa foto nih, boleh ceritain nggak momen-momen yang terjadi? Ini yang pertama nih, ini pas kapan nih? Yang wah ini pas gue di rumah gue di Bougainville di Antapani. Ya mungkin udah 10 tahun kali ya gue. Ini foto gue di Bandung sama adik gue. Jadi nyokap gue itu memang dia hobinya foto gitu. Dan gue tuh disuruh senyum kelihatan gigi. Cuman gue nggak bisa. Sama bokap gue dimarahin tuh mama. Ya udah anaknya nggak bisa senyum ya udah jangan dipaksa. Nah ini di Jakarta nih waktu itu bokap gue kerja di salah satu bank. Waktu itu gue kecilnya gue lahir di Bandung, tapi ikut bokap karena bokap ada tugas banknya di Jakarta. Sampai gue mungkin seumur Avatar kali gue baru pindah ke Bandung lagi. Ini umur berapa ya? Ini gue lupa, gue juga sendiri lupa. Ini gue ya, kok lucu ya. Sekarang kok gini, tapi bokap gue ya gitulah. Kumisnya ada yang bilang mirip gue, tapi gue ngerasa kok nggak mirip. Tapi kalau saya lihat mirip sih. Nah ini bokap gue nih terakhir nih sebelum ya mungkin ini foto-foto terakhir gue sama dia ini lah. Ya? Karena mukanya dia udah kelihatan agak pucat. Oke. Nah saya pernah dengar nih Mas Raffi, suatu ketika pernah dikunjungi ayah lewat mimpi. Saya tertarik banget. Sebenarnya jarang tuh dimimpiin jarang, tapi beberapa kali pernah. Waktu pas bokap gue meninggal tuh setelah 3-4 bulan setelah bokap gue meninggal, gue mimpi ketemu di mall. Tapi mallnya sepi. Terus dianya datang tinggi banget, udah tinggi banget gitu. Gue cuma senyum aja, udah. Itu mimpi pertama. Terus mimpi selanjutnya ya baru-baru belakangan ini dimimpiin lagi. Dia cuma bilang katanya kalau ada rezeki bantu-bantu semua keluarga yang susah ya, gitu jangan dilupain gitu. Apa yang dirasa tuh setelah bangun dimimpiin begitu? Langsung gue WA nyokap gue. Oh ya? Mah, ini mimpiin si papa nih. Pakai bahasa Sunda ngomongnya. Pakai bahasa Sunda intinya ya tolong bantu kalau ada keluarga-keluarga atau yang saudara yang susah tolong dibantu, diperhatiin gitu. Bokap gue tuh meninggal 2006 mungkin sekarang udah 15 tahun ya. 16 tahun lalu. Sekarang setelah gue flashback, iya kakaknya bokap gue udah pada 60, udah pada 70 tahun. Wah. Jadi waktu tuh cepet berlalu. Iya. Sering kangen gak sih? Gue mah sering, pasti kangen sering. Kayak misalnya contoh nih gue waktu itu pertama kali gue punya motor gede. Nah dulu waktu gue kecil di komplek itu bokap gue tuh pengen banget motor gede. Cuman nggak boleh sama mama. Terus bokap gue naik motor seneng gitu. Dia naik motor gini gitu. Terus tuh gue juga takut dia jatuh kan naik motor gede. Terus bokap gue bilang nanti kalau udah punya, kalau uangnya banyak papa mau beli satu gitu. Nanti diboncengin gitu. Itu inget banget gue masih SMP atau SD lah. Terus suatu saat gue punya motor gede. Iya. Pas gue naik lagi jalan, wah gila ini dulu bokap gue pernah ngomongnya sekarang gue bisa beli nih kayak gitu-gitu. Pentingnya peran ayah sebenarnya supaya setiap anak punya memori-memori yang untuk dilakukan di masa depan. Dan setiap tahun pasti ada momen-momen kangennya kan biasa pas tanggal meninggalnya, begitu gak sih? Pasti. Jadi ini tuh kita suka lucu-lucu. Tanggal 17 Oktober itu pernikahan gue tuh sama dengan ulang tahunnya adik gue. Jadi pernikahan gue Migi sama adik gue yang dibawa gue langsung tuh 17 Oktober. Kalau nyokap gue tuh beda sendiri 14 Desember. Tapi bokap gue sama Syahnas tuh sama dua-duanya tanggal 30. Satu tapi beda, satu 30 Oktober, satu tanggal 30 Desember. Jadi selalu ada yang sama gitu. Waktu lahir ya suka ulang tahun ya selalu diingat, cuman kan ya paling kita ngedoain aja sih. Iya.
Mas Raffi, ada nggak sih hal yang dulu pengen banget Mas Raffi lakukan ke ayah, cuma belum kesampaian nih? Terus kayaknya sekarang pengen lakukan untuk ayah deh. Ya sebelum bokap gue yang meninggal, ya kan ketakutan gue karena waktu itu bokap gue udah sakit. Gue cuma bilang, aduh kalau bokap gue meninggal gimana ya? Bokap gue kan udah sakit-sakit pernah ngomong, pokoknya nanti kalau papa nggak ada, harus bisa jadi tulang punggung jagain keluarga. Makanya sampai sekarang kan ya adik gue masih tinggal sini nyokap gue, jadi gue masih salah satu memegang bentuk amanahnya lah. Iya. Itu oke. Tapi kalau mereka ada rezeki mau beli rumah tempat lain ya silakan, tapi gue pun menyiapkan gitu. Iya. Dan sekarang kan pasti Mas Raffi udah jadi ayah dan banyak orang melihat sayang banget nih sama anak nih. Kira-kira apa sih yang Mas Raffi harapkan nanti anak Mas Raffi gede nanti? Apa ya pastinya gue juga cuman nggak pengen kehilangan masa-masa memori sama anak aja sih. Iya. Karena bokap gue dulu kan waktu gue SD ya beliau mungkin kerja di bank sibuk. Memorinya ya itu setiap weekend gue dibeli mainan. Ke zaman gue di Jakarta tuh di Blok M kayak ke Sleepy Jaya kayak mau ke mall-mall yang ada di Grogol kayak setiap Sabtu Minggu tuh kasih pergi. Nah, gue punya momen-momen sama almarhum bokap gue. Ya saat beliau nganterin gue ke Jakarta. Itu yang gue hafal semua jalan Jakarta, itu kan dulu bokap gue nganterin. Mau naik bajai, mau naik apa. Jadi secara nggak langsung dia tuh memberikan jembatan gue untuk melawan dunia yang sesungguhnya. Nah itu adalah momen yang benar-benar gue inget banget sama bokap gue. Dan gue juga sama Rafathar, kayaknya memang setiap momen itu gue harus sebagai anak laki-laki dia. Gue harus bisa ngumpanin dia, gue harus bisa bekelin dia. Karena itu nggak akan ada di memori seorang anak laki-laki. Sepanjang karir Mas Raffi ini, pernah nggak sih ngerasa bahwa sempet kehilangan momen-momen? Banyak. Masa-masa terindah gue cuma masa-masa SMP. SMA gue udah syuting setiap hari. Jauh dari orang tua, gue ninggalin keluarga, nggak punya masa SMA. Setiap naik kelas disuruh pindah karena bolosnya. Bayangin aja dari 365 hari, gue cuma masuk 30 hari. Sebulan ya karena wah udah syuting sampai pagi, gue juga kan sendiri dulu bener-bener kalau nggak bangun ya nggak ada yang bangunin, kalaupun telat di sekolah gerbang udah ditutup. Wah bener-bener, tapi ya sebenarnya bukannya gue nggak mau, cuman jadi memori aja buat gue. Kemarin gue cuti nih buat Rafathar, karena gue nggak ada waktu kemarin. Seneng banget dong deh. 4 bulan kita keliling jalan-jalan nih, keliling Indonesia, gue bener-bener jalan-jalan biar ada memori di kepala dia. Betul. Iya sih, menurut saya itu salah satu hal yang menarik dan indah sih, dimana ada sisi realitanya perjuangan kita seorang ayah dan menciptakan memori sama anak itu. Betul, itu yang benar-benar nggak bisa dibeli itu. Nggak bisa dilupakan. Nah, terakhir nih Mas Raffi, ada nggak sih pesan buat semangatin nih para ayah? Buat para ayah, ayah itu adalah pemimpin. Waduh, pokoknya jangan pernah takut kita tidak bisa menafkahi istri, anak-anak kita selama dalam hati kita punya keyakinan itu. Pasti Allah akan kasih jalan. Dan juga kita yang memimpin untuk merangkai kenangan kehidupan indah kita bersama keluarga tercinta kita. Setuju. Itu. Wah, thank you banget Thank you, buat bro. waktunya, ceritanya, inspirasinya. Thank you, bro. Saya berdoa sukses terus, kuat terus, dan semua mimpi cita-cita boleh digenapi di kemudian hari. Amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa kerjaan selalu ada. Mungkin kegiatan lain juga selalu ada, tapi ingat anak-anak kita tuh nggak selalu kecil. Jadi saya mendorong para ayah untuk berjuanglah untuk meluangkan waktu dan menciptakan memori-memori indah dalam hidup anak. Karena ketika anak-anak menghadapi raksasa kehidupan di kemudian hari, memori-memori itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Sekian program Karena Ayah, saya ajak kita untuk lihat lagi program Karena Ayah selanjutnya. Saya Yery Pati Nasaran.